Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Wardana, anggota Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021. Angkatan ke-28, kelompok 1, Kabupaten Tabalong. Di sini saya akan membahas tentang akuntabilitas yang sudah saya buat dalam bentuk mind map. Akuntabilitas terdiri dari materi pokok. Yang pertama, konsep akuntabilitas. 2. Mekanisme akuntabilitas. 3. Akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, ada akuntabilitas publik. Terbagi menjadi akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling terakhir ada akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, dimensi akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Lingkungan kerja yang akuntabel akan menciptakan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya, ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4.
berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya ada akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama kita bahas adalah transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan yang didasarkan pada undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Selanjutnya ada fraud dan perilaku korup, yaitu penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Dan yang terakhir, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada konflik kepentingan, yaitu situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, memiliki sifat individu yang akuntabel. Yang kedua, berperilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang keempat, memiliki perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang kelima, berperilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang keenam, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang ketujuh, mengambil keputusan yang akuntabel.